Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Berjumpa lagi di channel Rinto Honda Motor. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan adanya surat edaran resmi dari OJK per hari Senin tanggal 6 April tahun 2020 nomor 07/SPI. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan atau kredit sepeda motor Anda. Oke, langsung saja saya bacakan di sini poin-poinnya. OJK masih mendengar keluhan yang disampaikan melalui email atau telepon call center OJK berkaitan dengan masih maraknya debt collector atau DC yang menemui masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan atau multi finance atau leasing. Terhadap hal tersebut, OJK menegaskan dan meminta kerjasama nasabah atau debitur dan bank atau perusahaan pembiayaan sebagai berikut. Poin yang pertama, keringanan cicilan pembayaran kredit atau leasing tidak secara otomatis. Jadi nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank atau leasing. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, dengan adanya surat edaran resmi ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian langsung otomatis tidak melakukan pembayaran angsuran di bulan ini atau bulan berikutnya. Langkahnya yaitu wajib datang ke kantor untuk mengajukan permohonannya. Jadi nanti akan diproses dan akan ditinjau, diseleksi. Jadi tidak semuanya di sini Bapak Ibu, kalau saya mengartikannya seperti itu. Tidak semuanya langsung di ACC, tentunya diseleksi mana yang benar-benar terkena dampaknya virus corona ini. Oke, lanjut poin yang kedua, bank atau leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah atau debitur. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir jika memang Bapak Ibu sekalian itu memang benar-benar mengalami atau terkena dampaknya dari virus corona atau COVID-19 ini, sebaiknya Bapak Ibu datang langsung ke kantor biar nanti diproses. Kalau memang benar-benar nanti diseleksi dan disurvei atau diteliti itu benar-benar terkena dampaknya, mungkin akan dapat keringanan. Tentunya hal ini juga dilihat dari histori angsuran Bapak Ibu sekalian menurut saya. Jadi bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian ngangsurnya seperti apa, mungkin itu nanti yang akan di ACC. Kalau memang sebelum-sebelumnya memang sudah sering terlambat, sudah banyak sekali kemacetan, mungkin nilai ACC-nya akan lebih kecil dibandingkan yang angsurannya selama ini tertib. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada ACC. Nanti tergantung dari penilaian bank masing-masing. Selanjutnya untuk poin yang ketiga di sini, keringanan cicilan pembayaran kredit atau pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuk keringanannya antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu. Jadi di sini misalkan tenornya tinggal 1 tahun, bisa nanti diundur sampai 2 tahun. Terus pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan atau lainnya sesuai kesepakatan yang baru. Poin yang keempat, penarikan kendaraan atau jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak COVID-19 dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi di sini tetap ada penarikan jika kreditnya itu memang benar-benar macet dan belum melakukan permohonan keringanan terkait dengan adanya dampak COVID-19 ini. Jadi segera saja Bapak Ibu sekalian datang ke kantor mengajukan permohonannya, entah itu nanti di ACC atau tidak, ya itu sesuai dengan leasing yang berkaitan atau bersangkutan. Terus jangka waktunya juga banyak sekali saya dengar masukan atau baca berita-berita itu bahwa sudah
pengajukan tapi prosesnya lama. Nah, itu karena berkaitan dengan banyaknya sekali orang yang mengajukan. Jadi tidak cuma puluhan, mungkin bisa ratusan atau ribuan orang yang mendaftar mengajukan untuk keringanan terkait adanya dampak corona ini. Bapak Ibu sekalian sabar saja, nanti pasti jika itu memang benar-benar diperiksa kok nyatanya memang benar-benar terdampak, pasti akan diberikan keringanan. Oke, selanjutnya poin yang kelima. Nah, ini poin pentingnya di sini. Menghentikan sementara waktu penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Seperti pekerja di sektor informal atau pekerja yang berpenghasilan harian. Namun, untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar, tetap harus membayar, harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jika memang kalian masih dirasa mampu dan sanggup membayar, sebaiknya dilakukan pembayarannya. Jadi biar ada balancingnya juga, ada yang diberikan keringanan dan ada yang tetap membayar atau mengangsur. Dikutip dari Sekar Putih Jarot. Sekar Putih Jarot adalah jubir dari OJK. Selanjutnya di sini beritanya bahwa seminggu yang lalu OJK memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi online seperti Gojek dan Grab untuk memberikan data pengemudi dan data kendaraannya, nomor mesin dan nomor rangkanya. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya yang meminjam melalui perusahaan pembiayaan. OJK meminta kerjasama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan yang dimaksud. Sementara kaitan viral video pengemudi online yang akan ditarik kendaraannya, OJK telah melakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan meminjam atau melakukan cicilan dari perusahaan jasa rental kendaraan yang bukan merupakan lembaga jasa keuangan dalam pengawasan OJK. Perusahaan ini merupakan mitra kerja dari perusahaan yang mempekerjakan pengemudi online. OJK akan memanggil perusahaan online maupun perusahaan jasa rental kendaraan yang melakukan kegiatan leasing untuk mengklarifikasi video yang viral tersebut. Jadi kemarin-kemarin sempat ada video viral dari ojek online ya, yang akan ditarik kendaraannya. Bisa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian cek di YouTube aja, nanti pasti ada. Selanjutnya di sini akan saya bacakan untuk tata cara pengajuan restrukturisasi atau keringanan kredit pembiayaan. Langkah-langkahnya yang pertama di sini yaitu nomor 1, restrukturisasi atau keringanan kredit atau pembiayaan hanya diberikan kepada debitur pekerja informal, berpenghasilan harian dan usahanya terdampak virus corona serta mengalami kesulitan pembiayaan cicilan. Jadi tidak semuanya diberikan keringanan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada seleksi atau survei dari pihak bank yang bersangkutan terhadap nasabahnya. Untuk poin yang kedua di sini, untuk debitur yang tidak terdampak serta memiliki kemampuan untuk membayar agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktunya. Hal ini juga berkaitan dengan BI checking. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu angsurannya tetap bagus, tetap baik, mungkin di kemudian hari juga membutuhkan modal atau pinjaman di bank, nama Bapak Ibu sekalian rapotnya tetap bagus dan mungkin akan diberikan kemudahan untuk peminjaman modal atau kredit lainnya. Poin yang ketiga di sini, bank atau perusahaan pembiayaan akan memberikan keringanan setelah melakukan asesmen atas kondisi debitur yang terdampak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada survei atau penelitian dari pihak leasing, tidak serta-merta langsung pengajuan di ACC. Nah, yang sudah mengajukan ditunggu saja, mudah-mudahan tidak lama kemudian sudah diberikan hasilnya.
Jadi untuk sementara waktu ya tidak bisa diangsur dulu selama belum ada keputusan resmi dari atau hasil resmi dari leasing yang bersangkutan. Juga kepada kreditur yang kemarin telah melakukan kredit sepeda motor di bulan Februari, Maret, itu juga kalau bisa dilakukan angsuran pertama dulu. Jadi angsuran pertama biar masuk dulu, baru nanti mengajukan permohonan keringanan kreditnya. Yang ingin mengajukan kredit di bulan April ini dan nanti bulan berikutnya, memang saat ini agak sulit ACC-nya, DP-nya juga besar, 20% sampai 60%. 20% minimal itu untuk yang fixed income atau memiliki penghasilan tetap. Terus kemudian untuk wira swasta dan pedagang atau usaha lainnya itu di DP minimal 50 sampai 60%. ACC-nya saat ini memang agak sulit, teman-teman. Selanjutnya untuk poin yang keempat, seluruh bank atau perusahaan pembiayaan dapat memberi keringanan kredit atau pembiayaan. Segera kontak saluran komunikasi resmi bank atau perusahaan pembiayaan Anda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, silakan datang ke kantornya, lakukan pengajuan permohonan kredit keringanannya. Nanti akan ada proses atau tindakan dari leasing yang bersangkutan. Biar nanti diproses, entah itu nanti ACC atau tidak, nanti akan diberitahukan secara langsung oleh bank yang bersangkutan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekian dulu informasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar nanti di bawah. Jika kalian menyukai video ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi untuk review atau ulasan selanjutnya, tetap di channel Rinto Honda Motor. Terima kasih, salam satu hati.